Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiil Al-Akhdar-Wirawan. Di sini saya akan mencoba untuk menerangkan hasil kerja kelompok kami, yaitu eh, mene- tanah negara bukan sembarangan. Mengapa HPL itu penting dalam tata kelola agraria? Nah, sebelum dibahas lebih lanjut oleh teman-teman saya nanti, yaitu kita tahu dulu nih apa itu HPL. Nah, HPL adalah hak menguasai negara yang sebagian wewenangnya dilimpahkan kepada suatu badan atau instansi tertentu untuk merencanakan, menggunakan dan mengelola tanah. Nah, walaupun HPL menjadi sangat sentral dalam praktiknya, namun sebenarnya HPL itu tidak pernah diatur secara eksplisit dalam batang tubuh UU PA, melainkan hanya disebut dalam penjelasan umum UU PA. Nah, habis setelah itu posisi HPL diperjelas dalam regulasi yang lebih baru, terutama dalam UU Cipta Kerja tersebut. Nah, nanti untuk setelahnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aura Kamila Palupi dengan NIM S1A022225. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan konsep HPL. Secara historis, HPL mulai dikenal sejak masa Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965. Ketika pemerintah memerlukan mekanisme untuk mengelola tanah negara melalui instansi tertentu. Namun, karena UU PA tidak mengatur secara tegas, HPL sering memicu perdebatan, apakah HPL sama dengan hak perorangan atau tidak. Baru setelah hadirnya UU Cipta Kerja, status HPL ditegaskan kembali sebagai bagian dari pelaksanaan hak menguasai negara. Dengan kata lain, HPL bukan hak atas tanah seperti HGB dan HGU, tetapi bentuk kewenangan negara yang didelegasikan kepada lembaga tertentu. Dasar hukum keberadaan HPL saat ini terdapat pada pasal 137 UU Cipta Kerja. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan HPL kepada satu instansi pemerintah, kedua BUMN dan BUMD, tiga badan hukum milik negara atau daerah, yang terakhir badan bank tanah. Jadi HPL tidak dapat diberikan kepada pihak swasta atau individu karena sifatnya memang kewenangan publik. Ya, di sini saya akan menjelaskan kewenangan pemegang hak pengelolaan. Kewenangan pemegang hak pengelolaan diatur dalam pasal 138 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pemegang hak pengelolaan berwenang untuk 1. Menyusun rencana peruntukan dan penggunaan tanah dalam wilayah hak pengelolaannya. 2. Menggunakan tanah tersebut untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya. Lalu yang ketiga, melakukan kerjasama tanah yang berada di bawah hak pengelolaan tersebut dengan pihak ketiga. Dengan kewenangan ini, pemegang hak pengelolaan berperan sebagai manajer tanah, bukan sebagai pemilik hak penuh atas tanah tersebut. Selanjutnya, saya Rosmanda Pramonika dengan NIM S1A022145 akan menjelaskan mengenai kerjasama dengan pihak ketiga dan jenis dari hak pengelolaan. Kerjasama ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa di atas tanah HPL dapat diberikan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Oleh karenanya, pihak ketiga yang ingin memanfaatkan tanah di wilayah HPL tidak mendapatkan hak pengelolaan, tetapi hanya dapat memanfaatkan salah satu hak di atas tanah yang tadi diberikan. Karena HPL ini bekerja sama dengan pemerintah. Saya Nurul Alifah Sabila dengan NIM S1A022239 akan menerangkan terkait karakteristik HPL dan akan menyebutkan salah satu contoh kasusnya, di mana karakteristik HPL ini yang pertama bersifat administratif, lalu berwenang mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan penyerahan sebagian tanah kepada pihak ketiga tanpa hak kepemilikan yang mutlak, lalu tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, dan yang terakhir, tidak terbatas oleh waktu selama masih digunakan oleh pemerintah atau badan hukum yang berwenang. Lalu selanjutnya ada contoh kasus di mana sengketa HPL atas nama Pemprov Jawa Tengah dengan PT IPU, di mana sengketa terjadi karena perjanjian kerjasama antara PT IPU yang dinyatakan cacat hukum.
Pengadilan memutus lahan kembali kepada Pemprov Jawa Tengah sebagai pemilik HPL yang sah, mengacu pada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah negara. Hal ini sesuai dengan prinsip agraria, di mana HPL tidak dapat dialihkan secara bebas kepada pihak swasta tanpa persetujuan pemegang HPL. Meskipun HPL sudah cukup jelas dasar hukumnya, tetapi masih terjadi permasalahan seperti tumpang tindih antara kewenangan pemegang HPL dengan pemerintah daerah, potensi penyalahgunaan dalam kerjasama dengan swasta, dan kurangnya transparansi dalam penetapan HGB atau HGU di atas HPL. Namun, secara prinsip, keberadaan HPL cukup penting dan memastikan pengelolaan tanah negara dapat dilakukan secara terencana, efisien, dan tetap mengedepankan kepentingan publik.